Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa kami memiliki pemimpin Paus yang baru di Roma, Paus Leo ke-14. Semoga beliau sehat selalu dan memelihara perdamaian dan segala yang baik di dunia ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Menarik sekali bahwa terpilihnya Paus Leo ke-14 ini yang bernama Robert Francis Prevost, keluarga imigran dari Peru, lalu mereka pergi ke Amerika, kemudian dia lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat, kemudian dia masuk Biara Agustinian, lalu menjadi bekerja di Peru kembali, kemudian menjadi pemimpin tertinggi Ordo Agustinian, kemudian dia terpilih menjadi uskup di salah satu diocese di Peru, Chiclayo namanya, lalu selama 6 tahun atau 12 tahun lupa persisnya. Dia kemudian setelah jadi jenderal Agustinian selama 2 periode 12 tahun, lalu menjadi uskup di Peru, kemudian setelah beberapa tahun dipanggil ke Roma untuk membidangi departemen untuk para uskup. Jadi uskup seluruh dunia beliau lah yang kemudian mengatur dan menseleksi dan segala macam. Jadi kita bisa melihat di sini beberapa aspek penting. Dia jago bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Itali, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan banyak beberapa bahasa lain, tentu saja Spanyol ya. Dan ini penting. Jadi kita bisa melihat beberapa unsur penting yang mungkin dimiliki oleh Paus ini. Juga kemarin tanggal 8 adalah peringatan Santa Perawan Maria dari Pompei. Nanti saya ceritakan sedikit. Kemudian dia pakai nama Paus Leo ke-14 karena Paus Leo ini sangat mencintai Maria dan dengan rosarionya ya. Jadi beberapa hal yang menarik dari Paus kita ini. Jadi pertama adalah beliau ini sangat mencintai Maria, seperti karena itu dia memilih pada peringatan Bunda Maria dari Pompei. Jadi Pompei ini adalah satu desa atau satu kota yang dihancur leburkan oleh letusan gunung Vesuvius. Jadi dihancurkan habis, lalu menjadi kota mati. Kemudian dihidupkan kembali oleh seorang beato namanya Bartolo Longo, seorang mantan imam Satan yang kemudian bertobat, lalu mendirikan di situ sebuah gereja yang dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria. Maka Santa Perawan Maria dari Pompei di Italia. Nah, disitulah kota itu kemudian berkumpul lagi, berkembang lagi seperti sekarang menjadi hidup gitu kembali. Jadi Bunda Maria menjadi sentral di sini dalam pelaksanaan Paus kita. Jadi Bunda Maria sangat dianggap sebagai penolong bagi gereja dan bagi karya-karya beliau. Demikian juga kita bisa melihat bahwa dia seorang Agustinian dengan dasar Regula Santo Agustinus yang menjadi fondasinya. Jadi sekali lagi para saudara, kita ingin supaya Bunda Maria dalam bulan Mei ini menjadi jiwa roh kita dalam hidup kita. Ya, kalau kita ingin menyerupai Yesus, jadilah seperti Bunda Maria. Ya, mungkin kita sulit untuk menyerupai Yesus, tetapi kita lewat Bunda Maria akan dibawa kepada Yesus. Seperti yang dialami oleh Santo Paulus yang hari ini ditangkap oleh Yesus, ya, dan kemudian dia bertobat dari seorang Saulus pembunuh orang-orang Kristen menjadi Paulus, rasul-rasul yang gagah gempita, yang penuh kedahsyatan. Kita bisa melihat dalam diri Paulus dalam diri Paulus inilah. Dan itulah yang kemudian kita lihat Paulus mengatakan, bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Jadi di sini Kristus menjadi pusat. Karena itulah Yesus mengatakan, kalau kamu makan dagingku, kamu akan hidup kekal, kamu tidak akan mati, ya. Kamu akan selama-lamanya. Jadi bagaimana menerjemahkan kata-kata Yesus yang daging tok, yang luar biasa, yang penuh kuasa. Kalau kamu makan dagingku,
kamu akan hidup selama-lamanya dan kamu tidak akan mati. Wah, ini daging yang luar biasa ya. Jadi bukan makanan-makanan ringan tapi makanan yang berat. Jadi harus menghayati hidup Yesus. Dan Paulus menerjemahkan itu dengan mengatakan, bukan aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Menjadi manusia baru dengan meninggalkan manusia lama ya. Itulah yang dimaksud oleh Yesus, menghayati hidup Yesus, semangat Yesus, jiwa Yesus. Itulah yang perlu kita perjuangkan dalam hidup ini. Sekali lagi, bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Aku makan daging Yesus supaya aku menjadi serupa dengan Dia. Itulah jiwa dari kekatolikan yang mau dihayati oleh Paus kita, Paus Leo ke-14. Nah, Paus Leo ke-14 ini, Leo adalah tokoh yang sangat mencintai Bunda Maria. Sekali lagi, ya, dia dan Leo juga yang katanya mendengar suara permintaan si setan kepada Yesus, di mana 100 tahun gereja akan atau dunia akan dikuasai oleh iblis. Dan sekarang setelah 100 tahun lebih, maka ini saatnya, dan karena itulah Paus Leo membuat doa yang lewat Santo Mikael. Dia mencintai Santo Mikael sebagai pedang, dengan pedang menghancurkan si iblis, si Dajjal, si Lucifer itu. Dan saya punya doa eksorsis yang dibuat oleh Santo Paus Leo ke-13. Semoga malaikat Mikael, Bunda Maria menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan dan kita hidup seperti Bunda Maria bersama Paus kita dalam perjalanan ini. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.